Ya, kita rebuild total menjadi punya suara. Bal Jupri. What's up, bro? Woi, Meh, yes. Gue demen deh. Hai. Hai. Gue ketawa boleh ya? Boleh Lu dikit. lucu banget sih. Ketawa dikit. Gimana, Jup? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, segar. Bokap nyokap juga masih minta duit. Kan gue belum nanya. Aduh. Oke, ya inilah seorang Jupri yang selalu membawa kegembiraan dimanapun dia berada. Alhamdulillah. Gokil ya. Alhamdulillah. Jadi gini, Jup, gue sebenarnya gini, ini termasuk tantangan buat gue ngobrol sama lo seintim ini, karena Sedekat kali intim Nah, tuh kayak hubungan intim kan. jadi ya contoh kasus tadi aja gue buat memulai ini agak terbawa suasana karena lu selalu menyebarkan energi gembira gitu. Tapi malam ini, hari ini, gue berupaya untuk menghantarkan informasi tentang seorang Jupri di sisi yang lain. Boleh nggak? Boleh. Siap. Jadi dari mana kita mulai ya? Dari matamu. Dari matamu, ku mulai. Oke, Jupri Yap. dikenal sebagai seorang komika. Yap. Udah dari tahun berapa lu stand up? Gua mulai open mic tuh latihan. Open mic itu tahun 2014. Mulai open mic, nggak lucu. Sampai akhirnya akhir 2014 baru mulai lagi open mic di tempat berbeda. Di stand up Pamulang baru pecah lucu. Di komunitas. Dulu soalnya pernah open mic-nya di Jaktim pertama kali. Tapi itu berarti sebelum masuk Suci ya? Woi, jauh ya. Jauh. Berarti sebelum di Suci lu sempat memang udah aktif lama dari tahun 2013 ya? 2014 akhir. Sampai akhirnya seorang Jupri bisa mendapatkan kepercayaan untuk naik ke panggung besar. Alhamdulillah. Suci 6 ya? Suci 7. Gue salah mulu ya. Suci 6 Beno. Suci Tapi keluar kedua dia. Goblok. Astagfirullahaladzim. Aduh, susah banget nih sumpah. Oh ya, maaf. Kayaknya ini dinaikin kayak episode sekian. Oke, Job. Ibaratnya gini loh. Gue kaget karena gue nggak sangka ada anak Tangsel yang bisa bersinar kayak lo gitu. Ibaratnya gue nggak sangka lo anak Tangsel. Mana sinar ya, gelap ini kita. Nggak gini loh, stand up comedy di Kompas TV itu kan saingannya luar biasa. Betul. Karena bukan skop lokal. Bukan skop lokal dan ribuan orang udah dilangkahin sama gue. Dan lo gokil banget gue. Iya, lanjut. Sumpah gue grogi. Ketemu John Cena. Lo belum lihat kan? Oh iya, nggak. Jadi intinya untuk lu sendiri, lu kan sempet nyoba stand up Suci 6 juga kan? Suci 6. Dan itu gagal nyoba dapat golden ticket tapi gagal. Dapat golden ticket. Jadi di stand up Pamulang bawain 2 golden ticket waktu itu. Beno sama gua. Cuman lu nggak dipanggil, nggak ditelepon. Akhirnya dipanggil lagi di Suci 7 sampai ke 10 besar ya kemarin? 7 besar. Nah itu menurut gua gila sih. Karena ya tadi lu bilang pesaingnya ribuan dan lu sebagai anak Tangsel bisa naik ke panggung sebesar itu. Cuma pertanyaannya adalah, gua rasa banyak juga yang nggak tahu lu anak Tangsel sih, bro. Iya. Bener gak? Jakarta abis gua. Ya kan? Which is itu somehow. Kenapa? Kayak tadi juga lu sempat nyebut Jaktim. Jadi gua agak sedikit neken. Taruh, jangan dipotong. Oh iya, maaf. Galak nih gua. Lu sempat nyebut Jaktim. Lu anak Tangsel, rumah lu di Reni, KTP lu Tangsel. Ya gua bukannya sok-sok gimana ya. Cuman pertanyaannya adalah, kenapa orang banyak yang nggak tahu lu anak Tangsel dan lu memulainya dari Jaktim? Jadi dulu gue pernah ngeliat temen tongkrongan gue, dia nggak lucu-lucu amat di tongkrongan. Karena gue dari dulu kan udah lucu kan di tongkrongan. Iya, lucu banget gue. Nah, di situ gue ngeliat teman gue, dia masuk TV, ada Metro TV dulu, setiap hari Sabtu apa? Oh iya.
Ya pokoknya ada stand up show di Metro senior TV. cuman bayangkan. Nah dia tuh masuk, dalam hati gue, lah bocah bisa masuk TV, gokil juga. Nah gue kejar lah dia. Nah dia anak stand up Jaktim. Oh, lu termotivasi dari itu. Terus dia ngajak ke Jaktim. Gue latihan gak lucu. Nah baru dia bilang, oh iya Jup, lu tinggal di Pamulang ya Jup? Iya emang kenapa? Di Pamulang gak ada komunitasnya loh. Kaget bangset. Oh lu belum tahu saat itu? Belum tahu. Nah itu maksudnya expose-nya kurang kali ya stand up Pamulang. Expose-nya kurang akhirnya. Nggak nyampe Reni gitu, cuma sampai Unpam doang kali. Ininya auranya. Oh karena memang yang memulai juga anak-anak situ ya, anak-anak Pamulang. Jadi, oh yaudah ke Pamulang aja. Tapi gue nggak mau ke Pamulang dengan materi gue yang nggak lucu ini. Makanya gue kayak 2 bulan gue nggak mau nggak stand up lah. Nggak open mic. Gue belajar nulis sampai latihan sendiri depan kaca. Baru gue mulai open mic di Pamulang. Bismillah. Baru pede setelah persiapan dulu. Persiapan baru di Pamulang lucu. Oh berarti saat pertama lu masuk komunitas stand up Pamulang langsung diterima? Enggak juga. Di stand up Pamulang tuh ada attitude gitulah, attitude filter lah. Jadi lu boleh masuk kalau misalkan lu udah 2 atau 3 kali. Oh gitu. Open mic baru, biar lu nggak cuma masuk, tapi lu juga bisa ngehargain orang-orang yang di dalam rumah ini. Jadi jangan sampai lu udah lucu tapi sosokan gitu. Enggak, lu dari nol lagi. Oh jadi siapapun yang mau gabung perlakuannya sama supaya rasa memilikinya juga sama. Itu luar biasa sih. Stand up Pamulang gitu. Dan akhirnya memang gue kenal lo pun sudah di stand up comedy Pamulang. Iya. Nah, apa yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk oke deh, gue fokus di stand up Pamulang, nggak di Jaktim lagi? Ya karena rumah gue Pamulang, Tangsel. Asik. Warga Tangsel. Saya artis loh. Kok gak keren deh jadinya kalau dia ngomong. Artis loh. Kok MC dari luar semua loh, Iya udah. Jupri. _Jupri, follower 8.600. Ya itu menarik. Jadi lo Beno, salah satu penggerak yang menurut gue punya kontribusi luar biasa untuk stand up comedy Pamulang, memutuskan untuk stay dan membangun stand up comedy Pamulang. Nah, gue pengen tahu lu sebagai anak-anak sini yang memang develop komunitas di Pamulang juga, bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap komunitas di stand up Pamulang sendiri? Ya masyarakat sekitar positif lah. Banyak yang nggak peduli. Jadi jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Komunitas lucu ini, Ya maksudnya dalam artian kayak acara-acara Tangsel pun kadang jarang gitu stand up Pamulang diundang gitu. Ada sih jarang sering, diundang loh. Ada sering tapi ya budgetnya. Tapi kalau di luar lebih banyak di luar ya? Kalau pribadi gue lebih banyak di luar. Nah itu ya gitu lah, gue ke Aceh. Sampai ke Aceh loh? Gue ke Aceh pernah. Terus juga Medan, di USU, UGM. Stand up dong. Kira jual gaskin. Jaipongan begini. Enggak. Stand up. Nah itu cerita yang sering gue dengar gitu. Maksud gue, lu berangkat dari lu mulai dari Jaktim, lu rumah lu di Pamulang, dan akhirnya lu memutuskan balik ke kota ini, bangun komunitas di kota ini. Tapi ternyata di kota sendiri pun lu malah kurang diperhatikan. Iya. Itu aneh gak sih menurut lu? Aneh banget. Dan warga Tangerang Tangerang Selatan utamanya. Jadi ya gue tuh sering banget dapet job ya di luar. Jakarta paling sering. Jakarta nggak tahu ya, atau mungkin emang karena di pusat Jakarta jadi komik-komik mahal tuh kayak Bang Awe yang lain itu budgetnya kurang, kayak Jupri tuh gitu kali, dibantu senior juga. Cuma soalnya gini, ibaratnya gue bukannya gue pun sering beberapa kali datang ke event. Memang stand up comedy Pamulang, kalau gue nggak bersentuhan lewat teman-teman komunitas, gue nggak akan kenal kalian. Belum tahu. Nggak akan kenal Mal Jupri, nggak akan kenal Beno dan lain-lain. Nah itu tapi pernah nggak ada yang nyamperin gitu, misalnya dari pemerintahan atau dari perwakilannya atau dari mana gitu yang ayo dong bikin sesuatu gitu, ada nggak? Gue sih kurang tahu sih, tapi kayaknya pernah. Pernah nggak sih Ben? Oh ya enggak, Ben lo nggak in frame ya. Jangan nanya. Iya kayaknya pernah dulu deh. Dulu soalnya kan ada yang megang senior gue namanya Kabil. Nah dulu tuh sampai stand up Pamulang masuk ke koran kota. Nah mungkin pernah kesentuh kali, gue nggak tahu. Masuk ke koran kota
media lokal. Media lokal. Orang-orang yang ada di Tangsel. Itu tahun berapa? 2014-2014an. Setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Habis kebakar korannya. Ya maksud gue gini loh. Untuk scene komunitas yang ada di Tangsel, apapun itu komunitasnya, dan salah satunya gue lagi ngobrol sama lo, stand up comedy Pamulang, itu kan menjadi alternatif supaya para pemuda ini bisa berdaya, gitu. Menghindarkan dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, harusnya kan berarti kan entah dari ya siapapun stakeholder yang ada di kota ini harusnya kan menyambut baik teman-teman stand up comedy Pamulang juga dong. Betul, harusnya. Karena kalian bagaimanapun memberikan impact yang positif gitu. Nah, tapi pernah nggak dari stand up sendiri yang berusaha untuk kayak atau menurut lu kayak penting nggak sih lu ibaratnya bangun komunikasi dengan para stakeholder di kota ini? Kalau saat gue masuk di komunitas stand up Pamulang, kayaknya kita belum bergerak sekencang itu buat. Tapi kalau bahasan gue berat jangan dipikirin juga, pusing kayaknya. Iya, makanya gue mau buka Google Translate nih. Makanya gue bilang ini stakeholder apa? Oke. Gue tau holder itu tuh yang buat HP no. Bukan itu pegangan. Stakeholder ini itu gue kira. Tapi ya syiar dari stand up Pamulang itu ya ada ekstrakurikuler namanya. Oh itu program yang dibuat stand up Pamulang. Yang kita tuh ngelilingin sekolah untuk ya show biasa, nggak usah pakai bayaran. Yang penting sekolah nyediain sound system, mikrofon gitu. Kalian secara sukarela mengisi. Kita mengisi. Dan sekaligus media promosi teman-teman stand up Pamulang ya supaya lebih dikenal. Ya, kayak junior yang belum dapat kesempatan masuk televisi, bisa lah sekolah itu tahu dan mungkin akan mengundang. Ya mungkin yang kalau gue lihat itu tadi sih, kalian sudah berupaya untuk bagaimana memperkenalkan stand up comedy Pamulang, tapi ternyata belum ada respon yang berarti lah dari stakeholder yang ada di kota ini. Cuman oke, kita geser dulu di sini sekali lagi. Jangan geser beneran. Sumpah gue kakak ini. Jadi gini bro. Sesuai di pembukaan gue tadi, gue pengen malam ini melihat sisi Jupri sebagai seorang manusia. Gue ini tantangan gue juga nggak boleh ketawa. Oke, Jupri, sesuai di pembukaan gue yang awal tadi bro, gue berusaha untuk menghantarkan lo malam ini di sisi Jupri bukan seorang komika tapi seorang manusia biasa. Lo di luar, orang melihat hidup lo tuh penuh dengan tawa, lo bisa menghibur, lo selalu bawa energi yang riang ke sekeliling lo. Tapi kenyataannya apakah seperti itu? Ya harus pakai topeng itu. Tapi kenyataannya ya sedih, sering nangis juga. Apa emang lo gak pernah punya beban hidup? Banyak bang, malah tambah banyak sekarang gitu. Karena dulu ya gue kan terlahir dengan gue terlahir keluarga mampu sih awalnya, cuman nggak tahu kenapa pas gue lahir kok bangkrut gitu loh. Gak jadi sedih gue bilang hidupnya kok maaf iya maksud gue hidup gue mukanya lucu. Hidup gue kayak punchline gitu maksudnya. Jadi abang-abang gue yang dapat enak-enaknya tuh sempet nikmatin. Pas gue tuh tidak ada bala kayak gue nggak tahu ya sialan dari gue atau enggak, gue nggak tahu. Sampai miskin, sampai gue pernah tuh 3 hari makan nasi sama garam doang tuh. Terus nasinya kayak nasi udah keringetan, udah bau. Lu belum pernah ya? Lu orang kaya, sorry. Iya, jadi gue tuh sampai abang gue, almarhum abang gue, dia datang 7.000 nih, kita beli apa? Beli telur sama mie, ya Allah, enak banget itu. Berarti itu kisah nyata? Kisah nyata. Karena beberapa materi lu pernah kan nyinggung masalah ya, makan nasi. Enak, dan ternyata makan itu nasi lauk yang ngelamun. Berdasarkan materi yang lu pernah alamin. Karena stand up komedi tuh harusnya stand up yang jujur, bukan lu cerita lucu sebetulnya. Makanya sekarang tuh kalau misalkan ini cuma cerita lucu, ya gue nggak bawain. Ya paling di awal-awal mungkin ya, maksudnya buat untuk menarik penonton agar denger loh ini lucu loh. Nah baru
Belakangnya tuh biasanya gue cerita berdasarkan pengalaman lu cerita juga. lucu, pengalaman pribadi. Nah maksud gue gini loh, ya itu tadi sih sampai gue pernah denger lu sempat kerja juga di Alfamart untuk bertahan gitu kan. Nah maksud gue dari sekian banyak profesi yang bisa lu kerjakan, kenapa lu pilih stand up comedy? Gue nggak milih bang, stand up comedy yang milih gue. Gokil. Tapi bener gue pokoknya dulu tuh sebelum gue masuk SMA, banyak teman gue bilang, lu kalau mau punya banyak teman, lu cuman ada 3 hal yang lu harus punya: ganteng, cakep, banyak duit, sama lucu. Nah dulu tuh gue introvert, SMP gue introvert pendiam. Gue milih, jadi gue milih lucu kan, gue ganteng tidak dong, tidak dong, iya kan, oke. Kalau kaya ya you know lah, gitu. Makanya gue lucu, makanya gue tuh dari SMA ngelucu aja. SMA ngelucu, terus kuliah SMA udah, terus gue masuk Alfamart buat beli laptop, beli apa persiapan kuliah. Lu sempat kerja di Alfamart ya? Iya, kerja di Alfamart. Habis itu gue kuliah, nah kuliah gue baru nonton stand up tuh. Ih lucu-lucu nih gitu. Tapi gue masih berpikir bahwa gue cuman bisa lucu di tongkrongan. Karena gue kalau ngobrol di depan orang banyak, itu gue geter. Dulu tuh gue belum bisa. Masih groginya parah. Makanya gue ngelucunya di belakang nyeletuk, ya lu tau lah bocah-bocah brengsek nyeletuk gitu. Nah ada yang ngajakin stand up, yang tadi gue ceritain, gue open mic di Jaktim, nggak lucu, gue open mic di Pamulang. Nah dulu itu gue cuman suka sama komedi, udah. Gue seneng orang nemenin gue karena gue lucu. Ketika banyak temen ya banyak juga yang mau minjemin duit atau kayak mau ya maksudnya membagi gitu kan, karena dia ngerasa kayak Jupri teman gue banget nih, tapi gitu bang. Jadi gue kayak orang tuh sampai temenan sama gue, ayo lucu banget lu main-main ke rumah gue, siap. Soalnya rumahnya masak ayam, rumah gue mau lah. Tapi ini gokil sih, maksud gue gini loh, dari beberapa omongan orang-orang deket lo gitu kan, maksudnya tentang kehidupan asli lo yang nggak semudah teman-teman yang lain. Bahkan juga mungkin lo dibilang dengan segala keterbatasan yang lo hadapi, lo tetap bisa menunjukkan bahwa sekecil apapun peluang yang ada pasti akan lo kejar, dan terbukti di stand up comedy gitu. Nah untuk masuk ke sisi yang lain dari komika, bagaimana cara lo, ibaratnya gini loh, untuk di awal-awal itu gue yakin lo nggak dibayar, dan mungkin seandainya dibayar pun nggak sebesar sekarang. Betul. Maksud gue antara kebutuhan hidup, beban hidup, dan lo perform di panggung. Nah biasanya solusi lo untuk bisa memisahkan beban di hidup lo dengan saat lo di panggung gimana? Topeng di panggung lah ya. Ya udah gitu, gue dari dulu tuh gue stand up, gue sering stand up cuman dibayar nasi kotak di kampus. Ya udah, karena gue suka buat orang ketawa tuh gue jadi kayak anjing, gue berguna ya, hidup gue berguna gitu. Karena gue nggak bisa apa-apa sebetulnya, ngelawak be, yang jalan-jalan pakai sempak doang, nggak apa-apa dah orang ketawa dah, happy lu gitu. Nanti gue minjem duit ya. Ya intinya lu menikmati melakukan stand up comedy ya. Happy ya ibaratnya gue pun kaget lah, ibaratnya karena gue kenal lu tuh dengan sosok Jupri yang sudah jadi, menurut gue sudah diakui karyanya, sudah diakui kemampuannya gitu, dan gue nggak sangka lu punya background cerita atau perjuangan hidup sebelum sampai ke titik itu yang gila gitu, yang menurut gue nggak semua orang bisa bertahan di situ. Nah saat lu tadi cerita lu sempet sampai di titik keluarga lagi agak down, lu sampai makan juga agak bingung dan lain-lain, sampai sekarang nih lu udah bersinar kembali di lingkungan lu sendiri. Ada nggak orang terdekat itu yang jadi berubah pandangan gitu, yang awalnya ngeremehin atau mungkin nggak sekarang malah jadi mungkin tetangga gue tuh kayaknya ngeremehin deh. Soalnya gue masuk UIN aja dianggapnya masuk Unpad. Gak percaya lu masuk UIN? Gak percaya gue masuk UIN, maksud gue dengan segala segudang prestasi lah bahasanya. Ya orang-orang gak percaya, sampai ada yang bilang, Jupri masuk TV ya? Iya. Kapan mau keluar? Kok kapan mau keluar? Doain anjing. Kok kapan mau keluar dia? Ih, binatang. Gitu maksud gue. Jadi sebetulnya ya bang, semenjak
tahun berapa ya? Tahun 2019 awal lah. Gue dicabut dari rumah. Gue tinggal ngekos. Oh, lu udah nggak sama orang tua? Jadi ya gue ke rumah ya cuma buat bantu keluarga udah. Terus balik lagi kalau udah keluar. Jadi gue nggak tahu orang-orang yang meremehkan gue yang dulu. Soalnya dulu tuh gue nguli bang. Gue bantuin bokap gue nguli. Serius? Maksudnya? Nyemen, ngaduk semen. Serius lu? Beneran. Itu gue kerjaan seminggu. Yang makanya dulu tuh gue digaji sehari 50.000. Nah, stand up pertama gue dikasih 150.000. 100-nya gue kasih temen gue, senior gue. Bang, kebanyakan bang. Masa gue ngomong dong gocap. Gue nggak kuli seharian sampai mau meninggal. Gocap bang. Ini 50 aja nggak apa-apa bang. Gue bilang gitu. Saking polosnya. Wah sekarang mah kalau ada ngasih 50. Aduh. Ya inilah. Gue seneng, gue hormat banget sama lu karena dalam konteks ini tuh ibaratnya lu tetap jadi diri lu sendiri. Dengan ngomong ya apa adanya, dengan ngomong ya yang sebenarnya gitu, dan gak gampang. Cuman lu pernah nggak? Tadi kan gue tanya untuk masalah biasa aja minumnya bisa gak? Air putih ya, bukan wine. Saya minum dulu ya, anggur putih. Teman-teman. Sumpah gue sakit banget. Biar masuk suara kan ini. Guys enak. Memuk bang. Kalau di podcast gak ada yang tahu ini air putih. Oh iya ya. Ya udah. Oke, balik lagi. Jadi tadi kita sampai ke lingkungan, bagaimana lingkungan memandang lo gitu. Nah, terus gue mau masuk lagi ke stand up comedy Pamulang gitu. Gue melihat potensi anak muda yang ada di kota ini itu luar biasa. Kota ini nggak kekurangan anak muda. Betul. Dan khususnya di komunitas stand up comedy Pamulang, gue ngeliat banyak. Alhamdulillah lumayan banyak anak baru. Potensi dan anak baru yang memang sangat bisa punya apa ya, kesempatan lebih besar dari lo sebenarnya. Betul. Nah, kalau tekun berbicara komunitas kan pasti kita non profit. Kita fokus saling membesarkan. Happy. Nah, dalam kondisi sekarang ya mungkin Jupri yang sekarang sudah bisa lebih baik lah ekonomi dan lain-lain. Cuma balik lagi, kenapa lu masih mau ngurusin komunitas? Maksudnya dalam arti ini, lu pasti dengan beberapa pencapaian yang udah lu laluin, pasti semakin besar juga kan yang pengen lu kejar. Iya. Nah, kenapa terselip komunitas di sini untuk lu besarin juga? Karena menurut gue stand up Pamulang itu udah bukan komunitas, rumah, tempat lu istirahat. Kalau gue beneran. Sah aja jilat. Kok ngejilat? Dapat apa gue ngomong kayak gini ke komunitas? Duit tidak. Ya tapi gitu maksud gue. Stand up Pamulang, Tangsel ya rumah gue gitu. Jadi lebih tepatnya gue datang tuh ya udah datang ke rumah, sapa teman-teman itu udah kayak keluarga gue. Merinding lah gue ini. Beneran bang. Makanya kenapa gue ke komunitas lain open mic, siar, ya udah sambil ngasih tahu, gue punya rumah lo Pamulang lo, main-main ya ke Pamulang nih. Dan dengan bangga lo ceritakan itu ke orang lain. Iya. Tapi gini menarik adalah gini, lu di luar, misalnya event profesional, lu dibayar untuk stand up, bahkan nilainya nggak kecil gitu. Jutaan, bahkan bisa puluhan juta gitu kan. Puluhan juta over sih, enggak sekali doang seumur hidup. Siapa tahu dirapel kontrak setahun gitu. Itu maksud gue dengan konteks ke komunitas, ya kita juga kan ada program bareng sama Beno sama lo di City Love Show. Lu secara sukarela gak dibayar, lu bener-bener pulang kerja juga lu usahain untuk datang. Nah maksud gue, apa yang membuat itu lu menjadi rumah gitu, menjadi keluarga yang lu bilang tadi? Ya, apa yang ngerasa lu udah dapetin dari situ menurut lu? Lu pernah ngeliat gak sih bapak tuh berusaha keras buat bangun anaknya? Jadi itu anak-anak lu semua? Gue nganggapnya gitu. Emaknya sih? Bro, gue jadi bercanda. Emaknya Beno. Pada ditetein sama Beno. Ya maksudnya Beno tuh yang ngerangkul anak-anak. Gue tuh kayak dateng semangatin. Lu pemantik gitu. Gue masih bisa nih dateng. Masa lu enggak gitu? Gue sibuk lo di luar. Masa lu enggak? Kasih gitu. Contoh ya. Gue lebih ke apa ya? Ayo gitu. Seorang Jupri yang udah banyak job,
Ya anggaplah banyak amin job. Ya Allah. Mudah-mudahan banyak job. Amin. Ya kan, masih menyempatkan. Ibaratnya nggak ada lagi alasan buat teman-teman komunitas yang banyak waktu kosong tapi mereka nggak mau gerak. Betul. Mungkin itu yang apalagi waktu itu ada beberapa challenge gue sakit ya. Ya. Tapi gue datang. Makanya gue sebel ada ada anak komunitas nggak datang. Aduh sorry bang, cantengan apa gitu. Maksud gue datang aja lah, udah datang aja maksudnya. Lebih penting ngobrol gitu. Masalah lucu nggak lucu itu kan proses pribadi masing-masing. Tapi kalau misalkan komunikasi udah baik kan, ya seenggaknya kayak ada teman gue Farhan, dia stand up comedy tuh kayak linglung gitu, ya parah banget. Ya udah dia jadi roadman aja buat anak-anak. Oh malah nggak pede. Pede. Kayak Rama tuh lebih mentingin nggak apa-apa gue ngurus komunitas gitu. Oh iya benar. Nggak apa-apa. Gue nggak usah jadi gacokan nggak apa-apa. Yang penting ini hidup dan jalan. Iya. Siap. Keren sih Rama. Ya makanya kayak tadi juga. Ya lu ngasih contoh karena lu tadi juga bilang awal-awal lu stand up juga lu nervous dan akhirnya lu terbiasa. Betul. Bisa karena terbiasa. Berarti PR lu sekarang yang lagi lu kejar bagaimana membiasakan teman-teman ini ya berarti ya supaya mereka lebih siap untuk naik ke panggung yang besar. Dan gue kadang juga gue nggak bilang secara langsung sih, tapi gue cuma bilang jam terbang banyakin, jangan bicara uang. Gue kebentuk juga karena sering stand up di UIN kan ya jurusannya banyak, acara-acaranya banyak, dan di situ ya gue cuma dapat nasi kotak tuh happy-nya bukan main gitu. Lalu kalau misalkan kalau ada acara job nih beberapa langsung iya bang bisa bang, wih bisa, open mic tidak, nongkrong tidak, pas dikasih job bisa. Ada orangnya tuh sekarang udah cabut tuh soalnya belum ada acara lagi stand up Pamulang. Tapi biasanya kayak gitu nggak bertahan lama sih. Iya. Maksudnya ya bukannya kita ini yang baik, yang sudah ada dari teman-teman gue juga yang memang dia datang saat butuh dan orientasinya hanya di uang, gue itu nggak bertahan lama juga. Nah terus juga ya, oh ya tadi lu sempat singgung, amin mudah-mudahan banyak job dan lain-lain. Tapi ya bener juga sih, lu kan nggak mungkin setiap hari stand up terus kan? Nggak mungkin setiap hari stand up. Lu dengan waktu yang kosong, maksud gue lu kan mungkin kayak paling banyak seminggu berapa kali misalnya manggung? Bulanan lah. Sebulan tuh sekali tuh. Bulan sekali, tapi sekali dapat lumayan lah ya. Lumayan. Nah, di sisa-sisa waktu kosong selain lu develop komunitas, apa yang lu kerjain, Bro? Gue kerja sama Zawin. Oh, senior komika itu ya? Iya. Stand up comedian juga ya? Apa namanya? Dia sih bukan komika sekarang terkenalnya. Apa tuh? YouTuber traveling. Oh iya. Oh iya. Banyak orang yang suka sama dia karena YouTube-nya bukan karena stand up-nya. Jarang maksudnya. Banyak di YouTube. Banyak yang emes di YouTube ya sekarang. Lu apa? Bantu apa di sana? Manajer kok. Subhanallah. Manajer baju. Oh ada merchandise. Apa baju-baju brand sendiri gitu. Bikin brand sendiri. Awalnya merchandise. Cuman pas dibuka loko banyak yang beli. Langsung aja apa itu? Berak, what is it? Ayo kita hajar semua gitu. Yakin ini brand nih udah gitu. Jadi awalnya emang merchandise. Awalnya cuman ada yang mau beli nggak? Baru buka 400. banyak demand-nya banyak yang minat. Ya idealnya apa? Berarti lo untuk sekarang selain stand up juga bisnis juga sama Zawin ya untuk baju itu. Nah maksud gua, lu pernah ngerasa apa ya aneh nggak sih? Ini dari lu pernah jadi kuli, lu pernah di Alfamart dan stand up tiba-tiba ke baju, lu pernah ngerasa aneh nggak sama kayak gue tuh sebenarnya kemana sih ya coba? Gue nggak pernah aneh karena gue ngikutin apa Tuhan ngomong gitu, maksudnya yang Tuhan kasih gue ambil gitu, nggak ada job yang gue tolak gitu. Ibarat kata gue tuh kayak yes man, apa aja mbak. Soalnya sebelum gue kerja sama Zawin itu gue kerja di Earhouse. Oh iya. Gue jadi opener Bang Panji. Terus gue juga pokoknya nama gue agak terang tuh 2018. Karena ikut Bang Panji itu. Pokoknya ada show banyak lah. Ibarat kata gue show-nya banyak banget tuh 2018. Dicampur opener Bang Panji. Terang nama gue. Tiba-tiba redup, tiba-tiba itu Januari. Dan gue bodo amat pokoknya gue harus ada kegiatan. Kalau enggak gue itu karena kontraknya selesai? Bukan kontraknya selesai, karena emang nggak ada job aja. Setiap awal bulan tuh
sepi. Entah itu di stand up atau yang lain. Iya. Makanya gue ya udahlah, yang penting punya kegiatan kan. Waktu di Your House apa ya? Barista kan? Barista. Jadi nah itu kan aneh kopi. Gitu menurut gue ya. Ya gue mikirnya aneh, tapi ya udahlah jalanin aja. Dan dulu tuh gue masuk Your House tuh banyak yang bilang, "Bang, lu kok mau sih Bang jadi pelayan?" Sembarangan. Pasti ya. Karena ibaratnya orang ngeliat lu di TV, tiba-tiba lu jadi barista. Orang tuh nggak peduli barista, pelayan udah. Lu menyingkapinya gitu gimana? Iya, dia bilang, "Lu kok maunya jadi pelayan?" Gue bilang, "Ya emang kenapa kalau jadi pelayan? Toh Mbak Enda sama Mas Resa ngeliat gue juga sama seperti pelayan lainnya." Siapa bedanya? Gue tuh mau serius gak bisa ya dia dari tadi. Maaf. Iya maksudnya ya udah gue jalanin aja Bang. Segala sesuatu kesempatan jalanin aja. Simpel. Nah baru malah sebelum gue kerja di Your House Bang, gue udah buka warkop gue. Oh iya. Buka warkop maksud gue bodo amat gitu, gue bodo amat mau ada apa. Itu setelah stand up komedi setelah Suci kan? Itu Suci 7, gue kelar Suci 7 itu bener kan Januari. Setiap Januari tuh gue nggak ada job, nggak tahu kenapa. Akhirnya sempet buka warkop. Diajakin sama teman gue, "Jup, ini kayaknya anak-anak tempat nongkrongnya nggak ada nih, buka warkop yuk." Ayo, setengah-setengah tuh bikin lah warkop. Set, gue yang kerja, dia yang nongkrong. Kan enak dia enak. Orang mau ngejar setoran, dia ngejar mitik. Ih, Mobile Legend hidupnya. Warkopnya Kok jadi aneh. Iya. Ganti gas nggak bisa. Lu kenapa buka warkop kalau nggak bisa ganti gas? Gas ganti gas. Nggak berani, gue takut meleduk. Kayak gitu intinya. Gue pernah melewati itu karena menurut gue semua kesempatan itu pasti ada baiknya. Jangan sampai ada beberapa kesempatan terus gue lewatin, gue nyesel seumur hidup. Nggak apa-apa kesempatan itu gue ambil terus jelek, nggak apa-apa. Daripada gue nggak ambil malah gue nyesel. Ya, ibaratnya ya paling pertimbangannya adalah selama itu baik. Positif, halal, dan itu apalagi kalau bermanfaat ya, lu pasti akan lu kerjakan juga. Itu nggak semua orang sih bisa menerima kondisi kayak lo gitu. Maksud gue dengan konteks lu udah jadi public figure bro, udah masuk TV, tapi lu sangat siap gitu dibentur dari bawah banget sampai jadi terang banget, redup banget, dan akhirnya sekarang udah mulai terang lagi gitu. Nah itu dari sekian banyak pilihan yang udah tersedia di hidup lo, mulai dari yang enak sampai nggak enak sampai enak banget, mimpi besar atau pilihan lo itu ada di mana? Dari apakah stand up kah? Apakah di bisnis bajunya sekarang kah? Kalau buat gua tuh kayak kerja apapun itu di luar stand up, yaitu untuk biaya hidup, tapi stand up untuk hidup. Karena gua gue mau mati dengan menyandang stand up komedian gitu, ketimbang pekerja lain yang maksud gue gitulah. Kayak kan stand up itu kan nggak selalu ada jobnya, makanya gue tuh butuh lah namanya makan, biayain rumah gue biayain nih, tulang punggung sekarang sih gokil. Sombong amat gue ngomong kayak gini sama orang kaya ya. Maaf bang. Ya intinya gitulah maksudnya. Emang anjing. Gue ngomong kasar kan. Gue tuh mau bawa suasana ini tuh biar deep loh. Suasana apa ya? Karena kan tadi gue bilang baru kali ini kita ngobrol seintim ini kan. Iya. Dan gue bisa melihat Jupri ya, versi Jupri yang lain gitu. Yang orang nggak semua orang tahu. Dan ya gue berharap teman-teman yang di luar pun yang menganggap lo hidup dengan penuh keceriaan itu tahu bahwa yang namanya kehidupan pasti ada tantangan dan beban yang naik turun ditanggung. Yap. Jadi gimana stand up adalah lo untuk, boleh diulang lagi tadi? Bahwa kerja itu untuk biaya hidup, stand up untuk hidup. Pokoknya gue mau besar karena stand up. Kerja ya udah sampingan gitu, buat makan, buat minum ya kan. Kalau nggak makan nggak minum seret kan ya kan. Buat makan. Intinya gitulah.
Maksud gue ini nggak bisa jadi lebih. Oke. Udah, Serius. ya kita emang nggak ada brief juga. Oke. Ngalir. Tapi memang ya ini apa adanya gitu. Kabarnya di mana? Ya inilah seorang Jupri dengan kondisi serius saja dia masih bisa menghibur gua gitu. Nah men, maksud gua gini loh, lu tetap memilih stand up adalah hidup lu gitu ya. Kenapa lu bisa jatuh cinta sebegitu besar sama stand up? Karena gue tuh dulu juara kelas bang, itu gue biasa aja gitu. Kelasnya tapi kosong atau gimana? Oh bukan dong. Anda meragukan saya. Saya ranking loh. Saya sering dibawa olimpiade sama sekolah. Makanya sekolah saya kalah terus. Lagi bawanya gua goblok. Ya gimana? Lu tadi... Iya maksud gua dengan segala upaya gua juga suka nyanyi, gua suka apa, tapi gua ngerasa dihargain sebagai manusia saat gua berkomedi gitu, Bang. Kayak gua ngelawak tuh, gua bener-bener teman-teman tuh jadi ngerasa lebih deket. Sapanya mereka lebih hangat gitu-gitu. Diakuin keberadaan seorang jadi kayak gue ngerasa kayak anjing, ya ini hidup gue gitu. Gue mau punya banyak temen dan caranya ya berkomedi. Berarti lu bisa bercahaya di situ, bisa bermanfaat di situ. Betul. Karena gue melihat materi lu tuh termasuk materi yang gak bercanda dalam arti kata asal lucu. Tapi selalu ada pesan moral dan salah satunya ternyata tersentil kehidupan lu yang ada di belakang layar gitu. Iya, dan ya gue tuh kadang suka punya materi yang ngelucu aja, tapi itu paling cuma 1 menit untuk membuka. Kayak gue tuh kesel waktu gue stand up ada yang ketawanya ngeganggu, kayak ditampol ulu hatinya gitu. Gitu kan. Ya maksudnya itu kan bercanda gitu. Nah itu tuh yang itu materi untuk mengawali komedi gue. Nah saat udah 2 menit, nah itu udah mulai cerita asli yang gua bangun jadi stand up comedian gitu. Bener-bener jadi komedi. Karena stand up comedy kan sebetulnya komedi yang cerdas. Maksudnya lu gak bawain anekdot, gak bawain ada 3 negara panjang-panjangan jembut, nah gitu, lu tau gak sih? Yang gitu-gitulah. Saya berusaha menahan tawa ya. Ya itu gue bisa terima itu, dan maksudnya gue menjadi gue mencoba menjadi diri lo yang wah ini wajar lo jatuh cinta sama stand up. Cuma balik lagi ke kondisi stand up komedi sekarang. Menurut gue kayak ini kacamata gue sebagai orang awam ya. Era stand up komedi kan juga menurut gue pribadi, mohon maaf kalau salah, itu kan nggak setinggi yang dulu gitu hype-nya. Iya, hype-nya nggak setinggi kan, 2014-2015. Nah, yang menjadi tantangannya lagi khususnya di Tangsel nih bro. Di Tangsel ini orang yang ibaratnya tertarik untuk menjadi seorang komika itu banyak. Iya. Tapi penikmatnya saya lihat agak nurun nih. Nah, bagaimana lu strategi lo untuk menghadapi itu supaya bisa stand up komedi ini diakui keberadaan yang khususnya di Tangsel gitu. Yang suka stand up menurun. Yang dalam arti kata orang yang tertarik untuk menjadi komika, gue melihat itu banyak. Lebih banyak. Yang punya potensi juga banyak. Nah, cuman yang menikmatinya, menurut gue nih ya, entah memang nggak tahu ya, sekali lagi entah memang mereka belum tahu adanya stand up komedi di Tangsel ini, atau memang mereka minatnya agak turun. Nah, maksud gue melihat fenomena itu, strategi lu gimana? Sorry agak berat bahasannya. Strategi, kalau gue mah jalanin aja sih. Kalau komunitas, gue tuh nggak mikir kayak gimana yang ngebangun biar orang cinta sama stand up, karena itu susah bang. Kayak misalkan lu ketemu cewek terus buat cewek itu cinta sama lu kan susah. Nah di komunitas gue juga gitu, gue berat untuk buat orang lain cinta sama stand up. Tapi banyak orang Tangsel banyak yang stand up bayar 100.000, 200.000 karena dia mau nonton berarti banyak ya? Sebetulnya banyak. Malah sekarang tuh stand up offer lebih banyak dan lebih mahal. Untuk di off air ya di mana? Maksudnya di Jakarta. Kan? Betul. Ini kita ngomongin Tangsel. Nah Tangsel ya gitu, mungkin ada peluang lah ya. Ada peluang, harusnya ada peluang. Coba. Karena Tangsel itu tuh sebetulnya bintangnya banyak. Cuman mencar. Oh ya, beberapa tokohnya banyak. David Nurbianto, Arif Didu. Itu orang Tangsel kan? Orang Tangsel.
terus Uus, Oh iya. Tangsel. Cuma mereka malah jarang kelihatan di sini ya. Jarang kelihatan di sini, malah nongkrong di Jakarta gitu-gitu Ya lah. itu berarti menjadi tantangan lu dong. Maksud gua, Iya. oke lu bilang jalanin aja. Cuma kan baik lagi ya, tadi namanya membuat perempuan jatuh cinta aja kita butuh usaha. Betul. Sama seperti komedi komunitas ini. Membuat lu bisa diterima masyarakat dan dicintai apalagi. Betul. Pasti ada usaha yang lo lakukan. Nah, harapan deh paling enggak untuk stand up komedi Pamulang ke depan nih. Bagaimana supaya bisa lebih dari sekarang gitu. Ya insya Allah sih ruang lingkup stand up Pamulang tuh nggak cuma nitik di Pamulang gitu, pengen besarin lagi se-Tangsel. Tapi skalanya. ya skalanya, tapi ya gue berharap sih bisa siar lebih kenceng lah, karena stand up Pamulang tadi punya program muterin sekolah. Karena menurut gue stand up Pamulang tuh banyak yang belum tahu. Ya kayak gue aja dulu ada stand up Pamulang gue nggak tahu gitu. Yang penting ya kasih tahu. Mudah-mudahan gak cuma orang Pamulang doang, tapi orang-orang Tangsel juga tahu gitu, di daerah Tangsel tuh ada stand up Pamulang yang ngebangun komunitas, dia ngeproduksi komik-komik baru gitu. Tapi untuk ngejawab menurun, gua rasa tidak. Penonton sekarang malah lebih militan. Karena banyak stand up off air lah. Banyak stand up off air yang dibandingkan di TV ya. Karena netizen kan udah parah ya. Netizen udah kacau banget kan. Makanya di TV-TV tuh kadang di stop dulu, karena stand up comedy tuh lagi kegoyang tuh masalah MLI gitu. Iya gitu-gitulah. Ya kayak stand up gini amat gitu, kasar gitu. Pokoknya banyak lah ya netizen yang akhirnya stigma orang tentang stand up kurang baik. Makanya di kayak ntar dulu. Sekarang belusukan di off air. Oh berarti ke depan lu akan coba untuk gerilya lagi, bawa stand up komedi Pamulang juga. Betul. Tapi memang stand up komedi Pamulang itu cuman tertutup untuk anak Pamulang aja atau gimana? Enggak, seluruh warga Tangsel juga boleh gitu. Kita tuh bikin stand up Pamulang karena emang dulu tuh anak nongkrongnya Pamulang, jadi kayak bikin Pamulang gitu. Karena kebetulan base campnya di Pamulang, dekat rumah-rumah anak-anaknya di Pamulang. Tapi nyatanya niatnya pengen merangkul semua yang ada di Tangsel kan. Di Tangsel. Karena gue ngerasa kayak ya di daerah Tangsel kan ada bintangnya banyak tuh. David Nurbianto, Uus, Bang Arif Didu, Pak Irfan Karta. Stand up Pamulang gimana? Ya biasa saja. Ya bagus. Iya kan kayak stand up daerah aja udah. Ya maksudnya biasa aja berarti kan positif dong. Iya positif, enggak kalau biasa aja kayak daerah berarti positif ya. Berarti sangat mungkin untuk dilibatkan juga. Mungkin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya, mungkin kalau ada acara-acara mungkin. Dan menurut gue itu menarik sih. Ya. Untuk ibaratnya dengan magnet yang tokoh-tokoh stand up itu punya, untuk siapa tahu masyarakat Tangsel jadi lebih gampang mencari tahu stand up komedi yang ada di sini. Iya, stand up Pamulang. Nah, Job. Yup. Minum dulu, Job. Balik gue sedikit review sedikit tadi yang lu. Ini udah berapa rakaat nih sholat nih? Oke, bro. Lu bilang lu sering manggung di luar Tangsel. Iya. Lu ke Malaysia 2 kali gue stand up. 2 kali. Tapi mungkin lu dalam ibaratnya dari tahun ini deh 2019 nih, 2019 ke 2020. Job di Tangsel berapa kali, bro? Tidak ada. Dari saya awal masuk TV, masuk Facebooker pernah, OVJ pernah 2 kali. Sama sekali? Tidak pernah Tangsel mengundang saya. Tidak pernah. Apa yang lu rasa? Maksudnya gimana perasaan lu saat lu dikenal orang di luar, tapi di rumah sendiri nggak ada yang kenal paling nggak sama lu? Dalam arti kata kenal bukannya soal artis ya? Iya. Mengapresiasi bahwa lu mau anak muda sini. Mungkin banyak kurang tahu kali ya. Soalnya gue juga kan sering dapat job MC ya. MC tuh banyak. Iya ya di Jakarta. Di Tangsel tuh kayak acara-acara Nipam. Nipam, ya? Monzer lah ya, maaf. Itu kan acara pensinya gede-gede. MC-nya dari luar yang gue nggak kenal gitu.
Maksud gua, lu kenapa manggil orang luar? Rumah lu sendiri aja ada yang jago, jago bahasanya. Gitu maksudnya meriah lah, MC meriah gitu kan. Sombong bangsat. Bukannya sombong. Ya insya Allah didengar lah. Nih Pam tolong lah, ayo lah, yuk. Saya juga butuh makan nih, ayo. Enggak, maksud gue gini loh. Oke, kalau misalnya gini, itu kan secara umum mungkin ya mereka punya pertimbangan lain tadi selain nggak tahu. Ya. Gue pengen tahu secara personal aja sih perasaan lu. Mungkin ibaratnya itu hak orang juga untuk milih siapa MC-nya. Betul. Mungkin mereka punya pertimbangan subjektif yang memang sudah menjadi patokan mereka. Terus gue gini, secara umum ini bukan hanya tentang acara besar, bukan hanya tentang ibaratnya pensi sekolah, tapi kan Tangsel ini kan dikenal dengan kota jasa. Banyak hotel di sini, banyak restoran di sini, banyak pengusaha besar di sini, banyak Starbucks besar di sini. Ya nggak harus Starbucks juga. Iya. Kan ada kopi ombek. Iya, kopi ombek sih bagus sih. Geprek bensu. Itu gini, maksud gue, gimana perasaan lu saat lu lebih banyak dipanggil di luar dibandingkan di kota lu sendiri, di rumah lu sendiri? Ya sedih, maksudnya ya gimana ya? Ya mungkin itu sekali siar itu orang-orang tuh masih belum tahu gua. Gua ngerasa itu sih. Kalau udah tahu juga mungkin. Berarti itu jadi salah satu PR lu juga dong. Iya. Apa gua nempelin nama di tiang listrik kali ya? Iya juga dong. Jupri stand up komedi lucu dan bisa MC. Bisa dipanggil dadakan. Dadakan kan. Terus ditaruh ada sedot WC. Jupri sedot WC. Gak bisa serius. WC enak. Emang kampret. Gue mau bersih susah. Nggak gini bro, maksud gue gini. Kenapa gue tanya kayak gitu? Karena lu adalah satu dari sekian banyak anak muda yang punya prestasi, punya potensi yang luar biasa menurut gue, yang kurang dilibatkan. Nah sebenarnya ini menjadi misi dari Punya Indonesia. Kita berusaha untuk menceritakan prestasi orang-orang kayak lu bro, gitu. Maksud gua, ya gua harap juga dengan adanya konten Punya Suara ini, dengan adanya lo di sini di City Love Show, ya orang-orang juga bisa lebih kenal dengan Jupri, dan Jupri pun ibaratnya siap untuk berkontribusi di kota ini juga. Gitu. Betul. Tadi kita udah panjang lebar ngomongin stand up komedi dan seputar Jupri. Nah, seperti biasa untuk Punya Suara ini selalu sedikit membahas tentang kota Tangerang Selatan. Iya. Gue pengen denger pendapat lu, apapun itu, saat lu mendengar nama Tangerang Selatan. Rumah. Why? Rumah. Ya, rumah lu di situ beneran. No, I mean rumah tuh yang gue bilang. Stand up Pamulang adalah rumah. Pamulang adalah rumah, Tangsel adalah rumah. Tempat gue istirahat, walaupun emang gue nggak disuruh kerja ya, nggak ngejob apa-apa ya, tapi rumah gitu. Maksudnya tempat gue kembali ya Tangsel. Mau gue ke Malaysia, mau gue ke Singapura, pernah ke Singapura tapi nggak stand up, main doang. Singapura, sombong bet gitu. Ya gue pernah ke Aceh, pernah ke mana? Ke Jogja, Surabaya. Ya itu kan gue cuman nyari kerja gitu. Tapi kan gue bakal balik lagi ke Tangsel karena gue kuliah di UIN Tangsel kan. Gue kuliah di UIN, gue tinggal di Pamulang, gue besar di, ya intinya gue dari nol sampai besar gue di Tangsel gitu. Jadi menurut gue Tangsel adalah rumah. Dan harapan lu untuk 5-10 tahun ke depan harusnya Tangerang Selatan ini seperti apa, Bro? Apa ya? Entah dalam konteks ekosistemnya, kayak BSD itu Tangsel. Ada sebagian Tangsel, ada sebagian Kabupaten Tangerang. Ya gue lebih berharap Tangsel tuh lebih besar, maksudnya bukan BSD-nya tapi Tangselnya lebih besar gitu. Oh, bukan swastanya ya? Bukan swastanya, tapi negara. Ya. Berarti ibaratnya dalam konteks ini pun ya seluruh ekosistem yang ada di kota ini lah, stakeholder yang ada di kota ini, entah itu pemerintah, swasta, komunitas, gedung-gedung itu bisa tumbuh juga. Landmark. Kayaknya maksudnya aneh banget tuh, lu ke Unpam dah. Apaan itu? Dibilang masjid bukan, kayak tiang ajan bukan,
kayak kerangka doang. Gue bilang bikin aja fosil gitu, maksudnya fosil T-Rex juga lebih bagus itu daripada apa tuh gedung yang apa Tugu itu. Tugu begitu amat belum jadi. Ini menarik, maksud gue kayak kita udah kehadiran 4 narasumber sama lo sejauh ini. Yang menjadi perhatian setiap membicara Tangsel pasti Tugu itu. Iya, maksudnya kan kayak di Depok ada Belimbing. Ya Jakarta ada Monas. Ada Monas. Maksud Tangsel tuh apa? Ya, berarti masa BSD BSD mah kota. Iya. Ya ibaratnya apa ya, kemarin juga gue sempat ngobrol sama salah satu anggota dewan yang kita jadikan narasumber juga, dia tokoh muda juga. Beliau sendiri pun juga ya sama gelisah juga dengan adanya landmark itu, sama kayak teman-teman komunitas yang lain. Untuk harapan lo sendiri, imajinasi lo 5-10 tahun yang akan datang, Tangerang Selatan tuh harusnya gimana? Ya untuk 5 tahun atau 10 tahun mendatang ya gue harap sih anak mudanya lebih solid, lebih merangkul adenya, terus adenya juga lebih menghormati sih. Jadi bareng-bareng berjalan bersamaan, terus juga pemerintah support terus. Anak muda nih mau besar nih, tolong dibantu gitu, tekan ego. Terus juga yang gua harap banget sih pribadi, kalau orang nyebut Tangsel inget Jupri sih. Amin. Tangsel lu tahu Jupri nggak gitu? Oke. Paling tidak di scene stand up comedy. Iya, scene stand up comedy. Stand up comedy Tangsel ingat Jupri. Iya. Amin. Oke. Kalau perlu jangan sampai 5 tahun lagi, dan kita harus mulai dari sekarang, bro. Makanya gue sekali lagi juga mau ngucapin terima kasih ya kepada Mal Jupri, kepada Beno, kepada teman-teman stand up comedy Pamulang, udah percaya sama Punya Indonesia, sudah mau kolaborasi sama kita supaya anak-anak muda di kota ini bisa terinfluence juga untuk kolaborasi. Simbiosis mutualisme sih, Bang. Yes, betul. Kita bantu abang bantu kita sama-sama. Saling membesarkan. Iya, di awal seperti itu. Saling membesarkan, setuju. Karena bagaimanapun kota ini yang melanjutkan kita juga, bro. Iya, anak muda. Kan? Ibaratnya tetap harus ada yang mengisi pos-pos yang kosong nanti. Betul. Kita harus siap ke depan. Oke? Terima kasih atas diskusi yang dalam banget, bro. Berapa meter, Bang? Ya, adalah ratusan. Ya. Ya, apa ya? Ya, terima kasih sudah memperlihatkan sisi lo yang lain. Terima kasih sudah menginspirasi malam ini. Gue pribadi pun banyak yang gue pelajari dari lo. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton dan dengar pun bisa terinspirasi. Amin. Bisa lebih semangat menghadapi beban-beban hidup yang sedang dihadapi. Betul. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di Punya Suara. Punya Suara, punya kita semua. Punya Suara.